Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kirana. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sudut dan garis. Semoga di video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian semua ya. Oh iya, videonya jangan lupa di like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kirana Winisa Salsabila. Saya dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Balikpapan, Prodi Matematika. Di sini saya akan membahas tentang materi sudut dan garis. Adapun tujuan pembelajaran di materi sudut dan garis sebagai berikut. Dan ini beberapa materi yang akan saya bahas nanti. Pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau buah garis lurus. Titik temu dua sinar garis tersebut dinamakan titik vertex. Titik pangkal O dinamakan titik sudut. Garis OB dan OA disebut kaki sudut. Daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut atau daerah diarsir disebut daerah sudut. Dalam bahasa matematika, sudut yang dituliskan atau disimbolkan dengan tanda seperti segitiga setengah. Satuan sudut. Untuk mengukur besar daerah sudut, kita menggunakan satuan sudut. Satuan sudut yang biasa digunakan adalah pertama derajat, kedua detik, ketiga menit. Derajat dilambangkan dengan seperti 0 kecil, detik dilambangkan dengan petik 2, menit dilambangkan dengan petik 1. Hubungan antara derajat, menit, dan detik, contohnya 1 derajat sama dengan 60 menit. Jika dituliskan 1 derajat sama dengan 60 menit, satunya menggunakan lambang derajat yaitu 0 kecil di atas 1 sama dengan 60-nya menggunakan tanda petik 1 di atasnya. Dalam penulisan sudut, ada 3 langkah cara memberi nama sudut. Yang pertama, dengan 1 huruf kapital. Berdasarkan titik sudut yang dimaksud seperti sudut B. Langkah kedua, dengan 3 huruf kapital. Berdasarkan ujung dan pangkal kaki-kaki sudutnya dengan huruf yang di tengah merupakan huruf pangkal kaki sudut, seperti sudut A, B, C. Langkah ketiga dengan huruf Yunani yang menggambarkan daerah sudut yang dimaksud, seperti sudut alfa. Ada 5 macam jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang berbentuk runcing dengan besaran sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang ketiga, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya 180 derajat dan 360 derajat. Yang keempat, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kita bisa menemukan sudut siku-siku ini pada hampir semua perabotan rumah tangga. Contohnya, tepian meja, tepian kursi, dan lemari buku. Yang kelima, sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat.
Lanjut ke hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ada 3. Yang pertama, sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus sudut yang lain. Contohnya, sudut AOC dan sudut BOC adalah dua sudut yang saling berpelurus. Sudut AOC merupakan pelurus dari sudut BOC, atau sudut BOC pelurus dari sudut AOC. Jadi, sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan 180 derajat. X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Yang kedua, sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Contohnya, sudut AOC dan sudut BOC adalah dua sudut saling berpenyiku. Maka dari itu, sudut AOC merupakan penyiku dari sudut BOC, atau sudut BOC adalah penyiku dari sudut AOC. Jadi, sudut BOC ditambah sudut AOC sama dengan 90 derajat. X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, sudut yang saling bertolak belakang. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Contohnya, sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3, maka jika ditulis sudut A1 sama dengan sudut A3. Contoh kedua, sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4, maka ditulis sudut A2 sama dengan sudut A4. Kedudukan dua garis ada 4 macam. Pertama, garis sejajar. Dua buah garis atau lebih dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar, tetapi tidak memiliki titik persekutuan walaupun garis-garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Yang kedua, garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan memiliki satu titik persekutuan atau titik potong. Yang ketiga, garis berimpit. Dua buah garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Yang keempat, garis bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan apabila diperpanjang. Lanjut ke materi garis vertikal dan garis horizontal. Yang pertama, garis vertikal adalah garis dengan posisi tegak lurus terhadap permukaan bumi. Garis vertikal pada koordinat kartesius digambarkan dengan garis yang sejajar atau berimpit dengan sumbu Y. Pada contoh di samping, cara wanita tersebut berdiri dapat disebut vertikal karena tegak lurus terhadap permukaan bumi. Pada contoh di samping juga, garis AB di koordinat kartesius merupakan garis vertikal karena sejajar dengan sumbu Y. Pengertian horizontal. Garis horizontal adalah garis dengan posisi mendatar terhadap permukaan bumi. Garis horizontal pada koordinat kartesius digambarkan dengan garis yang sejajar atau berimpit dengan sumbu X atau koordinat. Pada contoh di samping, bangunan perkotaan tersusun secara horizontal karena mendatar terhadap permukaan bumi. Pada contoh kedua, garis CD di koordinat kartesius merupakan garis horizontal karena sejajar dengan sumbu X atau koordinat.
Kita masuk ke contoh soal. Masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut ABD adalah cara penyelesaiannya. Karena yang ditanya sudut ABD, maka 7x derajat ditambah 5x derajat sama dengan 180 derajat. 12x derajat sama dengan 180 derajat. 12x hasil dari 7x ditambah 5x. Langkah selanjutnya, x sama dengan 15 derajat. 15 derajat hasil dari 180 derajat dibagi 12 derajat. Sudut ABD sama dengan 7x derajat. Sudut ABD sama dengan 7 dikali 15 derajat. Sudut ABD sama dengan 105 derajat. Jadi sudut ABD adalah 105 derajat. Lanjut ke soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Garis AC dan DE adalah dua garis yang saling sejajar dan dipotong oleh garis GH. Jika besar sudut HBC sama dengan 57 derajat, maka besar sudut GEF adalah. Cara penyelesaiannya, karena sudut HBC dan sudut GEF adalah sudut luar sepihak, maka jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut GEF sama dengan 180 derajat dikurangin 50 derajat sama dengan 123 derajat. Cukup sampai sini pembahasan saya tentang sudut dan garis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.